Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rima Melati. Pada video kali ini, saya akan membuat tabel dengan bernama update, delete, serta print, di mana pada form data mahasiswa. Jadi, sebelum kita masuk ke pembuatan tabel tersebut, di sini kita harus mengoneksikan atau kita harus mengaktifkan database-nya terlebih dahulu. Jadi, kita aktifkan dulu XAMPP-nya. Klik pada tombol-tombol start. Di sini karena saya sudah mengkliknya, maka tombol tersebut akan berubah menjadi stop. Lalu kita lanjut admin dan akan tampilannya berubah seperti ini. Nah, jadi database ini untuk apa sih? Jadi database ini untuk mengoneksikan antar database dengan Java. Nah, setelah itu kita lanjut ke NetBeans-nya. Nah, jadi di sini tampilannya masih sama, hanya penambahan pada tombol update, delete, dan print. Nah, pada tombol ini saya sudah membuatnya. Sebelum kita masuk untuk membahas update, di sini saya akan menjelaskan pada tabel ini tuh menggunakan palet apa saja. Di sini ada form data mahasiswa, NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, ada X 2015, 11, dan 26. Pada nama yang ada di tabel ini menggunakan palet yang bernama label. Dan X12, 11, 6 ini adalah contoh untuk memasukkan tanggal lahir. Jadi, kita harus memasukkannya itu terlebih dahulu kita masukkan tahun. Dan setelah itu bulan, dan 26. Dan 26 ini adalah tanggal. Jadi, ini tuh untuk example. Nah, setelah itu ada kotak. Kotak yang ada di sini menggunakan palet yang bernama text fill. Nah, setelah itu ada latar belakang. Latar belakang ini menggunakan palet yang bernama panel. Nah, setelah itu kita lanjut membahas pertombolan. Tombol yang ada di sini itu menggunakan palet yang bernama button. Nah, di sini kan kenapa dia bisa warna itu bisa berubah menjadi warna abu-abu. Nah, di sini saya merubah background-nya menjadi warna abu-abu. Jadi sesuai dengan sesuai dengan keinginan kalian. Jika ingin dirubah, maka rubah. Nah, setelah itu di sini juga ada background-nya. Nah, background-nya sama saja menggunakan palet yang bernama panel. Setelah itu ada tabel. Nah, tabel ini menggunakan palet yang bernama tabel. Jadi, sebelum masuk pada pembahasan update, di sini saya akan membahas pada tabel terlebih dahulu. Jadi, update ini adalah untuk pengeditan. Nah, di mana sebelum kita mengedit data mahasiswa tersebut, data tersebut sudah ada pada tabel. Nah, fungsinya ini jadi tabel ini fungsinya untuk apa? Jadi tabel ini fungsinya agar ketika data tersebut kita klik, maka data tersebut akan muncul pada form data mahasiswa. Nah, konsep pengeditannya itu harus ada terlebih dahulu datanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pada saat kita klik data yang ada di tabel, dia akan muncul pada data tersebut, pada form data mahasiswa tersebut. Nah, jadi caranya itu kita cukup klik pada tabel dan pilih event, selalu kita cari mouse. Nah, mouse klik ke ini. Nah, di sini sudah terdapat codingannya. Jadi, mouse ini fungsinya untuk pada saat kita mengklikkan data mahasiswa, maka data tersebut akan muncul pada form data mahasiswa. Nah, di sini kan ada txt name, txt nama, txt alamat, dan txt tanggal lahir. Txt yang berada di sini menunjukkan ini adalah variabel yang telah kita ganti pada desain yang kita buat. Jadi, kotak-kotak ini. Nah, ini variabelnya. Jadi nama variabelnya. Dan di sini ada setText. Jadi setText ini untuk mengatur data mahasiswa. Mahasiswa ini pada tabel mahasiswa. Get value add. Get ini kan mendapatkan value itu nilai dan add ini adalah pada tabel mahasiswa. Di sini ada mahasiswa get selected row. Jadi mahasiswa get selected row ini adalah ini. 0 kali 1, 0 kali 2, 0 kali 3, 0 kali 4, atau untuk merubah tabelnya. Jadi,
nomor yang ada di sini itu adalah urutannya. Urutan yang pertama itu kan 0 kali 1, 0 kali 2, 0 kali 3, 0 kali 4. Ini adalah urutan yang ada pada tabel. 0 kali 1 adalah NIM, 0 kali 2 nama, 0 kali 3 itu alamat, dan 0 kali 4 itu tanggal lahir. Nah, setelah itu kita akan membahas tombol update-nya. Nah, sebelum kita masuk pada codingannya, di sini kita harus mengganti nama variabelnya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kan ini kan CMD button misalnya. Nah, kita harus mengganti sesuai dengan nama yang sudah kita berikan. Agar kita pada saat menjalankan program itu tidak ada error atau kesalahan lainnya. Nah, di sini kan sudah diganti menjadi CMD update. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke codingannya. Nah, karena di sini saya sudah menempelkan codingan pada CMD update, maka di sini saya akan menjelaskan codingannya itu apa. Try. Nah, try di sini adalah untuk menjalankan suatu program. Jika program tersebut error, maka dia akan masuk pada chat di sini. Nah, di sini ada string SQL. Jadi, string SQL ini untuk membuat variabel SQL bertipe string. Karena apa? Karena untuk menyimpan perintah dari SQL tersebut. Nah, setelah itu ada SQL update mahasiswa set nama. SQL txt nama getText alamat, dan SQL txt alamat, SQL txt tanggal lahir, dan SQL where name. Nah, jadi SQL txt nama ini kita akan mengupdate SQL update mahasiswa set nama ini kita akan mengupdate mahasiswa untuk membuat query pada SQL update, dan kolom yang pertama akan diupdate itu adalah txt nama yang diambil dari nama variabelnya itu txt nama. Nah, ada pengupdatean yang kedua itu txt alamat. Jadi, txt alamat itu diambil dari variabel yang bernama txt alamat tadi. Dan txt tanggal lahir, getText, di sini ada tanda petik. Tanda petik ini menunjukkan bahwa tabel tersebut kosong. Nah, ada SQL where name. Nah, SQL where name ini adalah kata kuncinya adalah name. Nah, jika kita tidak menggunakan where name, maka data tersebut akan berubah semuanya. Di sini ada statement execute update. Nah, statement ini fungsinya atau digunakan untuk menjalankan query update ke dalam database. Nah, setelah itu ada Jobtion-pen show message dialog. Nah, di sini ada Jobtion-pen. Jobtion-pen ini fungsinya untuk menampilkan notifikasi atau menampilkan pop-up bahwa data tersebut berhasil diupdate. Nah, di sini ada chat sampai error message. Nah, jika Jobtion-pen. Nah, di sini Jobtion-pen ini menunjukkan atau berfungsi untuk menunjukkan message atau pop-up yang bernama error. Jika jadi error, maka akan menampilkan pop-up atau pesan notifikasi dengan update data gagal dengan menggunakan icon error, serta sistem print error. Nah, sistem print ini menampilkan detail error pada kursor agar program tahu penyebab kesalahannya itu di mana. Nah, dan yang terakhir di sini ada bersih. Nah, bersih ini yaitu untuk memanggil kelas bersih. Fungsinya untuk mengkosongkan form input pada saat kita selesai pada saat proses tersebut selesai. Nah, terus setelah itu kita run. Nah, maka tampilan outputnya akan seperti ini. Nah, jadi fungsi mouse itu ketika kita mengklikkan nama mahasiswa, maka dia akan muncul pada form data mahasiswa. Nah, cara editnya atau cara mengupdate-nya. Nah, misalnya di sini kan namanya kan Putri. Ternyata salah. Ternyata nama panjangnya itu Putri Wulan. Nah, kita update. Nah, maka dia akan muncul pop-up atau muncul notifikasi update data berhasil. Nah, kita lihat database-nya apakah berubah atau tidak.
Nah, perubahan nama itu berhasil ya teman-teman. Jadi perubahan nama yang tadi kita ubah di NetBeans, maka database-nya juga dia akan ikut berubah. Nah, jadi kelas bersih itu kan pada saat kita klik namanya dan kita update, maka dia akan bersih. Dia akan kembali kosong. Mungkin pembahasan pada tombol update cukup sekian, kita lanjut pembahasan pada tombol